Ada 3 hal yang perlu Anda pecahkan kalau Anda memang benar-benar pengen jago jualan. Ya. Apa aja itu kira-kira? Jadi banyak banget di antara kawan-kawan semua yang sekarang penasaran, bertanya-tanya, dan juga konsultasi gitu ya. Kang, kalau pengen jago jualan, apa saja yang harus kita perhatikan, kita perbaiki, kita lakukan, dan bagaimana rahasianya? Untuk menjawab itu semua, tentunya butuh edukasi yang sangat panjang. Tapi di video kali ini, saya ingin fokus pada pembahasan apa saja sih yang 3 hal itu yang harus kita pecahkan supaya nanti kita benar-benar jago jualan. 3 hal inilah yang nantinya akan menjadi penghambat kita pada saat mau closing. Apa itu? Namanya dinamakan dengan resistensi. Jadi kawan-kawan, ada 3 resistensi yang bakal Anda hadapi, bakal Anda temui ketika Anda berjualan. Dan ini perlu Anda solusikan dan perlu Anda pecahkan. Apa 3 resistensi tersebut? Yang pertama adalah yang dinamakan dengan resistensi skeptis. Apa ini skeptis? Skeptis adalah resistensi ataupun penolakan ataupun keberatan dari orang-orang yang pada saat dia itu melihat, mendengar, ataupun membaca, ataupun katakanlah mengetahui produk kita, mereka tuh nggak percaya dengan isi penawarannya. Misalkan kita jualan produk katakanlah penurun berat badan gitu ya. Hanya dalam waktu 30 hari berat badan Anda bisa turun 10 kilo misalkan, atau bahkan lebih cepat. Dan mereka komen bahwa alah bullshit, gak mungkin bisa turun 10 kilo dalam waktu sebulan gitu ya. Atau pada saat kita bikin sebuah e-course misalkan, dengan nonton e-course ini Anda bisa dapatkan rahasia gimana cara dapatkan penghasilan 10 juta tiap bulan. Alah bohong doang itu mah, ngomong doang itu, gak mungkin bisa dapetin 10 juta tanpa harus keluar rumah misalkan. Nah, itu gak percaya tuh. Pokoknya apa yang disampaikan dalam copywritingnya itu nggak dipercayai. Itulah yang disebut dengan orang yang namanya keberatan yang namanya skeptis gitu ya. Nah, maka tugas kita pada saat ketemu orang-orang yang skeptis kayak begitu, dan sekali lagi kita gak akan pernah tahu kalau gitu di online dilakuinnya. Ya, kita posting di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, gak pernah tahu orang resistensinya apa. Nah, maka tugas kita mengantisipasi supaya orang gak mikir gitu. Gimana? Yang harus kita ubah adalah kontennya, copywritingnya, atau offeringnya. 3 poin ini yang perlu kita ubah. Sekali saya ulangi, konten berarti kalau ngomongin konten bicara hooknya seperti apa, headline-nya gimana, kata-kata yang dipakai seperti apa, itu konten. Berupa tampilan video kah atau gambar kah atau teks kah, itu konten. Copywriting bicara tentang call to action-nya, tentang faktor persuasi yang digunakan, bagaimana kita membuat orang lain jadi minat, jadi yakin, itu copywriting. Dan offering, bagaimana ketika mereka dapat itu value apa yang kita pengen deliver. Bisa dipahami ya? Nah, maka untuk menghindari orang skeptis, ubah konten, copywriting, dan dari segi offeringnya. Masuk ke nomor 2. Di nomor 2 adalah ada yang namanya keberatan, yang itu dinamakan dengan keberatan reaktan. Apa itu reaktan? Si orang itu pada saat kita tawarin ataupun kita jualin, itu bukan nggak percaya dengan isi kontennya, bukan nggak percaya dengan isi copywritingnya, tapi nggak percaya dengan siapa yang jualannya. Nah, maka tugas kita adalah di mata mereka harus memperbaiki citra diri, atau nama lainnya adalah personal brandnya. Supaya orang lain nggak, alah lu mah percuma, lu gak usah dengerin si dia emang kalau ngomong bullshit, bohong, nggak mungkin. Nah, itu berarti orang reaktan. Dia gak mengkritisi isi kontennya, dia gak mengkritisi produknya, dia mengkritisi siapa yang ngomongnya. Nah, ini kan sangat berat kalau kita udah bikin copywriting seciamik mungkin, sehebat mungkin, wah pokoknya mah copywritingnya udah mahir banget gitu kan. Tapi kalau yang ngomongnya lu misalkan, gua kagak percaya, nah itu kan bahaya. Nah, terus kan gimana cara ngantisipasi kayak beginian? Maka tugas kita adalah harus memperbaiki personal brand kita, kalau itu personal brand, atau corporate brand kita, kalau itu corporate. Dengan belajar ilmu tentang branding pastinya. Bisa dipahami ya? Ini poin penting, supaya tidak ada orang kayak tadi. Maka jadilah orang yang nyenengin, bukan orang yang nyebelin gitu. Supaya orang suka sama kita. Bisa dipahami? Masuk ke poin nomor 3. Nomor 3 ini adalah orang-orang yang keberatan, orang-orang yang resisten, orang-orang yang nolak karena dia tuh ngalamin kondisi sudah kadung nyaman. Ya, inilah yang disebut dengan inersia. Dalam kondisi nyaman ini, dia gak mau beli produk bukan karena yang ditawarkannya itu jelek, bukan. Tapi karena dia udah nyaman dengan produk existing yang dipakainya. Contoh, suatu ketika Anda menawarkan saya sebuah mobil, katakanlah dengan merek BMW, atau misalkan dengan merek Mercy, atau dengan merek Ferrari ataupun McLaren misalkan. Ketika Anda nawarin saya produk-produk itu, ketika saya bilang enggak nggak mau, bukan berarti saya gak punya duit, dan bukan berarti mereka produknya jelek. Loh, terus kenapa Kang Dewa nolak? Karena saya sudah nyaman dengan mobil saya sekarang. Bisa dipahami? Nah, maka
Ketika Anda bertemu dengan orang-orang kayak begini, itu apa yang harus dilakukan? Maka saran saya adalah next. Apa itu maksudnya? Cari market yang lain. Karena orang-orang inersia untuk bisa keluar dari zona nyamannya menjadi danger zone, itu cukup challenging dan butuh waktu. Kalaupun Anda kekeh pengen tetap mempengaruhi dia, terus repetisikan. Kang, yakin Kang gak ganti mobilnya Kang? Itu mobilnya udah ganti ini mulu, capek loh nanti Kang, gini-gini. Yakin? Harus terus diganggu. Ya, tapi kalau cuma sekali dua kali dia tetap udah nyaman, lu percuma ngomong juga gitu. Karena dia udah kadung nyaman. Dan ketika ditawarkan mobil-mobil lain, bukan berarti dia gak mampu beli juga. Dia mampu beli, cuman tadi udah nyaman. Bisa dipahami ya? Namanya kondisi nyaman itu adalah kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Saking berbahayanya karena tidak disadari, karena bikin zona nyaman. Ini adalah solusi. Jadi ketika ketemu orang yang katakanlah dia nolak isi penawarannya, ya ubah kontennya. Ketika ketemu orang yang dia tuh gak suka sama yang nawarinnya, yang diubah adalah personal brandnya ataupun brandnya. Ketika ketemu orang yang dia tuh udah kadung nyaman, yang diubah adalah target market ataupun audiensnya. Bisa dipahami? 3 poin ini sejatinya itu muncul dari otak manusia, yang dimana otak manusia itu punya yang namanya otak reptil. Jadi otak reptil ini, gitu, jadi manusia itu punya 3 bagian otak, 1 otak reptil, 2 otak limbik, 3 korteks. Semua informasi pada saat kita jualan, gue mau jualin dulu nih, shoot gitu ya, itu masuknya pasti otak reptil dulu. Reptil masuk ke limbik, limbik ke neokortex gitu kan. Si reptil akan jadi hansipnya bahasa atau satpamnya, di mana tugasnya si reptil adalah 3 hal. Pertama adalah fight, lawan, ya. Kedua adalah freeze, pura-pura membeku gitu, pura-pura nggak tahu gitu. Ketiga adalah fly, dia terbang, nggak suka gitu. Tugas Anda sebagai seorang pebisnis, pada saat Anda bikin copywriting ataupun jualan gitu ya, maka Anda pastikan ya si orang yang kita mau jualin, pembaca konten kita ataupun penawaran kita, itu fight sama kita. Jangan sampai freeze, berarti kalau freeze kan dia pura-pura nggak baca gitu kan. Atau nggak tahu. Atau dia fly, kabur, nggak, scroll down, gitu kan. Gimana supaya fight gitu ya, dan apa yang dilakukan pada saat fight itu, nah itulah tentang resistensi. Nah, ketika Anda bisa menghajar segala macam kemungkinan resistensi dan bikin si otak reptil jadi fight sama Anda, dan ujung-ujungnya jadi closing, disitulah peluang closing sesungguhnya. Karena sejatinya tidak ada yang namanya teknik closing yang salah. Yang ada adalah kurangnya pendekatan saja. Nah, di pendekatan inilah yang disebut dengan tadi proses building rapport. Termasuk di dalamnya nanti setelah ada pendekatan, masuk kebutuhan, masuk namanya solusi, menghajar segala resistensi, jebret, closing gila-gilaan. Bisa dipahami? Inilah salah satu kunci rahasia supaya bisa Anda tuh jago jualan. Ya, banyak orang ngebahas ini. Kenapa? Karena nggak tahu gitu ya. Nah, kita sudah praktek. Saya sudah praktekkan dalam semua bisnis saya ketika saya berjualan, bahkan sekali jualan closing ratusan juta gitu kan. Sekali jualan bahkan waktu itu jualan properti closing miliaran. Sekali jualan profitnya langsung cuan besar. Nah, ini rahasianya. Semoga ini memberikan gambaran buat Anda semua. Kalau Anda punya video ataupun materi khusus yang pengen direkomend atau di-request, Kang bahas ini dong, komen di kolom komen. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan pelit untuk mencet, like, dan juga share ya. Dan juga subscribe video ini, channel YouTube saya ini, supaya bisa nanti bersemangat lagi saya pada saat bikin video-video berikutnya. Bisa dipahami ya? Sampai jumpa lagi di video berikutnya.